ya. Jadi ternyata prosesnya masih sangat panjang sekali begitu. Setelah kami melewati tahapan demi tahapan dari seleksi administrasi, terus juga kami harus mengikuti tes bakat skolastik, kalau lolos baru simulasi mengajar, terus interview, dan setelah itu kami akan mengikuti pendidikan selama 9 bulan. Jadi kalau seperti Miss Putri itu hamil sampai melahirkan 9 bulan, dan di dalamnya sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang kami pelajari, kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini gitu. Selamat juga untuk Bu Tati ya, semangat Bu untuk memasuki sekolah penggerak begitu ya. 3 tahun ya. Hanya mungkin porsinya berbeda begitu ya. Kalau Bu Tati nanti harus satu tim, kalau kita benar-benar personal gitu, tetapi kita harus membebaskan ke teman-teman yang lain. Nah, jadi kalau kita melihat pendidikan yang ada di Indonesia ini, kita kan cenderung ya Bu, untuk yang TK ini kita cari sentra seperti apa, STEAM seperti apa, model ini seperti apa, Business City dan lain sebagainya begitu. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi ke filosofi pendidikan yang ada di Indonesia, sebenarnya kita sudah punya pendidikan yang luar biasa begitu. Tidak kalah keren dari Montessori, dari PAC dan lain sebagainya begitu ya. Karena kita punya bapak pendidikan nasional yang luar biasa begitu, dengan setiap filosofi yang ada itu juga sangat luar biasa begitu. Jadi ketika kita kembali lagi, saya di sini diingatkan kembali lagi di pendidikan yang Ki Hajar Dewantara ajarkan begitu ya, filosofinya seperti apa, itu benar-benar membuat saya merasa oh iya ya jadi harus seperti ini, sebenarnya harus seperti ini. Pendidikan Indonesia itu menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru itu ibaratnya kita ini petani yang sedang menumbuhkan benih begitu. Entah benih itu benih apa, mau benih padi, mau benih jagung, bayam dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang petani, kita sebagai pendidik ini seorang petani, kita harus bisa menumbuhkan benih itu sesuai dengan kodratnya. Nah, kodratnya itu apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, kita bicara bahwa setiap anak itu secara lahiriah atau alami, mereka adalah suatu pribadi yang unik. Misalnya biji padi, kita tidak bisa memaksakan kita menanam padi pengen keluarnya semangka gitu ya, atau kita menanam gandum tetapi kita ingin yang keluar adalah durian dan lain sebagainya. Itu maknanya adalah bahwa apa yang kita lakukan ke anak-anak, pendidikan yang kita lakukan ke anak-anak, kalau itu padi, benihnya itu bermacam-macam karena anak kita bermacam-macam. Ada yang bibitnya unggul dari keluarga yang luar biasa ya, kualitasnya super begitu. Ada yang bibit padinya itu mungkin biasa-biasa saja begitu ya. Ada yang ya kita tidak mungkin ya, anak kita itu ada yang datang beleng, ngeces begitu. Ya mungkin secara penampilan kita melihatnya oh berbeda dari anak yang lain, tetapi itulah benihnya atau bibitnya. Mau benih apapun, kualitasnya mau seperti apa, nah tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan bibit itu untuk menjadi menghasilkan yang terbaik gitu. Kalau misalnya bibit kita itu bibit yang biasa, sebagai seorang petani kita pasti akan menyiraminya, kita memupuk, kita menghilangkan rumput, gulma-gulma yang mengganggu begitu ya. Nah, supaya bibit itu tumbuh menjadi bibit yang baik, menghasilkan kualitas yang baik gitu. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah kita seperti petani yang menumbuhkan bibit. Kodrat anak itu kodrat alamnya berbeda-beda, tergantung dari bibit keluarganya masing-masing, ibaratnya begitu. Latar belakangnya berbeda, tetapi tugas kita adalah menumbuhkan bibit tersebut supaya bisa menghasilkan yang terbaik, walaupun
bibitnya mungkin kurang baik, tapi kita rawat, kita pupuk, kita perbaiki supaya hasilnya baik. Itu adalah kodrat alam. Lalu yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu kita mengingat anak kita itu lahirnya di zaman apa. Mungkin berbeda dengan zaman kita ya, yang nggak mengenal gadget, kita mungkin gaptek dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak sekarang lahir jebrol, mungkin sudah kenal gadget gitu, divideokan dan lain sebagainya begitu ya Bu. Nah, tugas kita adalah mendidik mereka sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa zaman biar seperti ini, maka anak harus menurut kita sesuai zaman kita begitu. Tidak bisa. Karena sekarang kita pun juga harus belajar. Mau tidak mau kita semua bergerak bareng-bareng bersama-sama untuk berlatih IT ya Bu. Itu daring. Corona itu sebenarnya ya ada positifnya juga begitu. Betul Bu, kita mau tidak mau harus belajar begitu, belajar ngedit video, belajar memakai Zoom, belajar menggunakan Google Meet, belajar banyak hal begitu. Nah, oleh karena itu kita harus mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya itu. Supaya apa? Supaya anak kita itu boleh benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang bahagia, memiliki keselamatan sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai suatu pribadi. Maksudnya bahwa sebenarnya arah semua pendidikan yang kita lakukan itu akhirnya, endingnya itu adalah anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya endingnya akan dibawa ke situ. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan ke anak-anak itu endingnya adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak-anak Indonesia itu boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang punya iman dan takwa yang baik, punya kemandirian yang baik, mereka menghargai orang lain ya, berkebinekaan tunggal seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah membimbing mereka, menuntun mereka. Sebagai seorang guru kita jangan menuntut. Jadi kita tidak menuntut tetapi menuntun anak-anak itu supaya mereka boleh tumbuh sesuai dengan kodratnya yang tadi begitu. Nah, saya yakin di sekolah panjenengan pasti sudah memiliki visi dan misi begitu ya. Mau dibawa kemana nih anak-anaknya, mau menjadi profil lulusannya seperti apa, pasti sudah punya. Dan itu yang kita arahkan supaya anak-anak yang nantinya menjadi lulusan kita itu juga memiliki profil pelajar Pancasila, karena itu penting. Dan di Ki Hajar Dewantara kita mengenal 3 konsep yang mungkin sudah sangat terkenal ya, Ing Ngarso, Sung Tulodo, Ing Madya, Pamengkaso, Tuturi, Handayani. Dan 3 itu juga kita terapkan ketika kita berada bersama dengan anak-anak kita. Nah, Ki Hajar Dewantara menginginkan kita bahwa kita melakukan pendidikan yang memerdekakan anak. Jadi kalau ada salah satu tugas saya itu, saya menceritakan bagaimana ketika kita mengajari anak itu tidak dengan memaksakan kehendak kita. Targetnya itu bukan target kita sendiri begitu, tetapi kita harus melihat sejauh mana sih potensinya anak. Apalagi kalau di tempat kami anak-anaknya ada yang berkebutuhan khusus, itu tuh tidak bisa kita samaratakan begitu. Jadi memang kita harus menghargai perbedaan individual yang ada. Tugas kita tidak menuntut mereka untuk jadi seperti yang kita mau, tetapi kita menuntut mereka supaya mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kodratnya tadi. Di Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan asah asih asuh, dan semuanya itu sebenarnya dilakukannya dengan cara bermain. Kita sebenarnya sudah tepat ya Bu, lakukan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu secara bermain. Kenapa bermain? Karena bermain itu menyenangkan gitu. Tidak hanya mungkin untuk untuk anak-anak, orang dewasa pun sebenarnya menyukai bermain. Kalau saya ajak main game pasti nanti akan timbul rasa senang, tertawa seperti itu. Dan arahannya adalah supaya kita membawa mereka, kita mengembangkan mereka supaya mereka itu menjadi anak-anak yang bahagia, yang merasakan kemerdekaannya sebagai anak gitu. Makanya sekarang ada istilah merdeka belajar, kampus merdeka, pokoknya merdeka-merdeka. Tetapi merdeka itu juga tetap dalam ranah
ada aturannya. Kemerdekaan yang kita miliki juga tidak boleh mengganggu orang lain, karena orang lain pun juga berhak untuk merdeka begitu. Jadi ada tetap kaitan bahwa kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan kadangkala kalau misalnya ya tidak bisa dipungkiri, kadang kan kita sama anak kita ini digandeni kok kamu deng-deng. Kita pasti melakukan itu gitu ya. Pasti masih ada, tetapi dari sini kita belajar bagaimana caranya kita mengarahkan mereka, menuntun mereka tanpa istilahnya sebenarnya menyakiti mereka gitu. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara intinya adalah kita menghamba ke anak. Menghamba itu bukan berarti kita harus menuruti semua keinginan anak, tidak begitu ya. Jadi semua ada porsinya. Menghamba itu ya maksudnya kita benar-benar mencari bagaimana anak itu belajar dengan senang, anak itu belajar dengan merdeka. Kita memfasilitasi dengan banyak hal gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin sedang ditemukan kita menggunakan Spark, STEAM, itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita membuat anak-anak itu merasa merdeka di dalam belajarnya, karena mereka boleh milih mau main apa dulu, mau mengerjakan apa dulu gitu. Kalau itu benar-benar kita dapat lakukan, sebenarnya efeknya luar biasa ke anak. Cara mengajarkan calistung pun tidak hanya dengan ayo duduk kotak-kotak ya, buku kotak dari atas ke bawah kita tulis A, tidak hanya seperti itu, melalui bermain menggunakan batu, menggunakan pasir, menggunakan ya benar-benar yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kita dapat mengajarkan anak untuk belajar keaksaraan, belajar berhitung seperti itu. Nah, ada bagian juga bahwa saya harus men-sharingkan tentang budaya positif gitu ya. Kalau tadi kan kita kembali ke filosofinya Ki Hajar Dewantara, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari di sana. Nah, sebenarnya di ini saya nggak ada suaranya. Ini tuh kita sedang merangkaikan koneksi antar materi yang ada di modul. Jadi guru penggerak itu ada banyak modulnya. Modul 1 itu ada 1 sampai 4, modul 2 itu ada 3, modul 2.1, 2.2 seperti itu. Nah, nanti mungkin saya bisa bagikan link kalau ibu-ibu mau lihat di channel YouTube-nya itu, channel YouTube saya, karena mau nggak mau ternyata kita harus buat channel YouTube gitu ya. Jadi di situ nanti ada filosofinya seperti apa. Ini channel saya Clara Sadana, dan di sini baru ada 18 video begitu. Tapi sayangnya suaranya nggak masuk. Kalau ini saya lepas, dia bisa. Jadi sebenarnya ya tugas-tugas saya itu seperti ini, saya membuat video untuk saya bagikan, untuk saya sharekan gitu. Cuma suaranya sayangnya nggak keluar. Nah, di sini saya sedang berbicara, saya membuat tugas itu monolog pendidikan Indonesia. Jadi saya melihat bagaimana pendidikan anak usia dini di Indonesia itu seperti apa yang masih sering salah kita lakukan, seperti itu ke anak-anak itu apa yang masih salah, yang sering kita masih salah kita lakukan itu apa, kita memaksa dan lain sebagainya. Tentu saya tahu bahwa kadang itu kebimbangan kita sebagai guru PAUD itu kan kelas 1 kan dituntut untuk bisa baca tulis hitung, sedangkan guru kelas 1 itu kadang tidak mau untuk mengajarkan. Mereka maunya ya anak itu harus bisa calistung seperti itu. Nah, ya itu ada kendala-kendala mungkin yang akan kita hadapi. Tetapi kalau misalnya kita tetap mencoba memberikan mereka belajar calistung dengan cara yang menyenangkan, mereka pasti juga akan menggila gitu. Nanti mungkin bisa dilihat sendiri, atau mungkin saya minta izin untuk membagikan linknya untuk boleh dilihat gitu. Nah, ada satu lagi yang harus saya bagikan sebentar ya Bu. Jadi
berbicara tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu bagaimana cara kita, jadi ini seperti tadi yang saya bicarakan bahwa budaya positif atau ekosistem positif itu ini masih berkait dengan tadi memperbaiki, kita sebagai petani memperbaiki kondisi tanah, kita menyiram, kita memupuk supaya menghasilkan anak-anak yang luar biasa ya. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana cara kita membawa budaya positif itu ada di dalam kelas kita, bahkan di sekolah kita. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol seperti itu. Jadi kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita seperti memaksa, kamu harus sama dengan aku gitu. Padahal ketika kita menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain, pemikiran orang lain itu seperti apa. Karena masing-masing punya kebutuhan, punya pola pikir sendiri. Makanya masing-masing kita berbeda. Nah, kalau di sini pokoknya mau nggak mau nih dengan teori stimulus kontrol respon itu kamu harus sama. Pokoknya kudu bodoh gitu ya. Ya. Lalu yang kedua, kita di sini belajar bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada orang yang berperilaku buruk, oh ini salah gitu. Ya, padahal kalau kita menggunakan teori kontrol, setiap perilaku itu punya tujuannya. Walaupun orang itu sejahat-jahatnya seperti apa, dia ada tujuannya begitu. Ya, ada tujuannya. Nah, tapi ya nanti yang harus kita perhatikan bagaimana kita memberikan budaya positif itu supaya orang itu tidak memaksakan juga kehendaknya begitu ya. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau menggunakan stimulus respon. Gitu ya. Seperti misalnya kita praktek ke anjing itu ada bel, disuguhkan makanan, air itu keluar dan lain sebagainya, ada orang yang mengontrol. Kalau di teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi maksudnya sebenarnya kita itu yang berkuasa terhadap diri kita. Kadang kita sudah memberi masukan ke seseorang, tapi orang itu nggak mau berubah karena dia tidak mau berubah. Gitu. Lalu berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya kita sama anak, yuk toh. Kalau misalnya kita sudah gagal, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus selalu memburu. Nah, seperti itu. Kalau di teori kontrol kita belajar tentang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa kamu nggak mau? Alasannya apa? Kita coba bicarakan. Ibu maunya tuh seperti ibu berpikir seperti ini. Kamu berpikirnya seperti apa? Supaya nanti ditemukan suatu kesepakatan yang baru yang dapat kita lakukan. Begitu. Lalu berikutnya adalah model berpikir menang kalah dengan menggunakan stimulus respon. Guru ini loh, guru. Aku yang menang. Kamu kan anak kecil. Kamu kan muridku. Begitu. Kalau kita merujuknya teori kontrol, kita win-win solution. Jadi tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, semuanya menang, begitu. Semuanya senang. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin, seringkali kita berpikirnya adalah aturan ya. Disiplin itu hanya melulu tentang aturan, gitu. Padahal kalau kita lihat di sini, asal katanya adalah disiplina. Artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar gitu. Kalau sebenarnya tujuan dari disiplin itu tidak hanya semata-mata ini benar, ini salah, kamu melanggar, kamu taat seperti itu ya. Tetapi bagaimana prosesnya kita membuat seseorang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kesadaran pribadi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Seseorang itu berperilaku ada motivasinya. Nah, motivasi itu dibagi menjadi 3. Motivasi eksternal. Eksternal itu yang berasal dari luar.
Oh maaf, ini internal harusnya. Yang pertama itu internal, ya dari dalam diri sendiri. Terus yang kedua itu eksternal, ya. Terus yang ketiga itu motivasi internal yang ada kaitannya dengan tujuan disiplin positif. Jadi kadang-kala kita misalnya gini, misalkan saya datang tepat waktu karena saya tidak mau dihukum sama Miss Ira, ibaratnya gitu misalnya. Itu berarti motivasi saya masih motivasi yang berhubungan dengan orang lain. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi misalkan di tempat saya itu kalau saya datangnya tidak terlambat, saya absen, saya dapat bonus kerajinan misalnya. Jadi saya dapat bonus kerajinan. Jadi saya datang tidak terlambat itu, iya, tujuan saya supaya saya dapat bonus kerajinan, dapat uang tambahan. Nah itu motivasinya masih eksternal seperti itu. Nah yang ketiga, motivasi internal. Jadi ketika saya tidak datang terlambat, tidak semata-mata karena saya tidak mau dihukum Miss Ira, saya tidak semata-mata hanya ingin mendapatkan uang kerajinan, tetapi itu adalah motivasi dari dalam diri saya sendiri bahwa saya menghargai diri saya, gitu. Jadi saya ingin menjadi orang yang tepat waktu, misalnya saya ingin menjadi orang yang melakukan sesuatu itu saya punya tujuannya. Jadi sudah tidak terlalu terkait dengan orang yang ada di luar kita. Itu motivasi internal. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Jadi kan kita sering kali kalau bicara tentang kemerdekaan begitu ya, kita merdeka itu berarti kita bebas dari penjajahan begitu. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu, karena ketika kita bicara tentang merdeka berarti kita juga bisa memerintah diri sendiri. Nah ini budaya positif. Budaya positif itu berawalnya ada di dalam kelas begitu ya. Yang pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas itu akan sekedar menjadi peraturan kalau tidak dibicarakan. Misalnya kita yang satu pihak membuat aturannya. Yang kedua adalah keyakinan kelas, agak berbeda. Kalau keyakinan kelas itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan ada nilai-nilai yang positif di dalamnya. Ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, maka akan timbul lingkungan yang positif dan tumbuh budaya positif di kelas kita, bahkan di sekolah kita. Nah ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Gitu ya. Kadang-kadang seperti ini, kita pakai helm itu tujuannya apa sih? Untuk amanah. Nah, itu masing-masing punya porsi. Kalau kita hanya sekedar aku pakai helm supaya aku tidak ditilang polisi, berarti kita takut hukuman. Begitu. Belum muncul adanya keyakinan dalam diri kita, begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah bicara bahwa saya menggunakan helm supaya saya aman. Nah, itu sudah ada keyakinan bahwa helm itu membawa keamanan untuk kita, bukan semata-mata ada polisi, aku harus pakai helm. Nggak ada, aku nggak pakai helm, nggak apa-apa. Berarti kita belum memiliki keyakinan atau nilai dalam diri kita. Jadi masih ke tahap aku pakai helm supaya nggak ditilang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus ini. Jadi sebenarnya kita bisa mengadakan kesepakatan kelas dengan anak-anak yang sederhana saja. Misalnya sayang teman, tidak perapikan mainan. Kalau bisa sih kalimatnya positif ya Bu. Jadi sayang teman. Nah misalnya ini datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, itu dapat menjadi keyakinan kelas kita. Tidak hanya semata-mata aturan, karena ada nilai di dalamnya. Nah ini saya mau tambahin sebentar. Kalau misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kira-kira nilai keyakinan apa yang bisa kita ambil dari situ? Apa? Kerapian, terus tanggung jawab. Oke. Satu lagi, dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan apa yang ada di dalamnya? Toleransi, menghargai.
Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita menghormati orang lain, ada komitmen pada tujuan bahwa kita berkomitmen untuk hadir tepat waktu, misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya kalau kita mau sadari bahwa penghargaan itu bisa menjadi hukuman loh buat anak. Kenapa bisa begitu? Karena penghargaan dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek misalnya, kamu pinter tak kasih stiker, Suatu saat misalnya kita nggak masuk, guru lain menggantikan kita di kelas. Ya, dia tidak memberikan stiker. Apa yang dirasakan anak? Nah, itu yang dimaksud bahwa kita bisa dihukum oleh penghargaan. Anak-anak itu juga bisa merasakan seperti itu. Lalu, misalnya ya ini, suatu saat kita dikasih penghargaan terus, tapi kan kita tidak bisa selamanya memberikan penghargaan ke anak. Setiap dia melakukan perbuatan baik, kita kasih penghargaan. Lama-lama dia akan merasa, aku sudah berbuat baik, kok aku tidak mendapat penghargaan. Anak merasa dipuji. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya, contohnya ya kadang-kadang itu yang kita lakukan itu begini. Misalnya kita melakukan penghargaan, kita memberikan sesuatu, tapi kadang-kadang anak merasa bahwa kok cuma kayak gini, bisa jadi seperti itu, kok cuma dapatnya kayak gini. Terus anak-anak lain yang tidak mendapat penghargaan, apa yang mereka rasakan? Guru gak sayang ya Mary, guru gak sayang sama aku, yang dikasih cuma si A, aku enggak. Gitu. Makanya ini sangat hati-hati dengan yang namanya penghargaan. Di sini kami diajarkan bahwa hati-hati dengan penghargaan. Mungkin akan lebih baik ketika mereka melakukan sesuatu yang baik. Ya, pujian, sentuhan itu akan lebih membuat mereka tidak mengharapkan sesuatu dan akhirnya apa yang mereka lakukan itu menjadi pembiasaan begitu loh. Enggak harus dipuji, aku juga bisa loh tetap melakukan hal yang terbaik. Dan ini juga bisa merusak hubungan. Misalnya, aku nggak mau sama kamu disayang dulu, aku enggak. Padahal mungkin nggak ada maksud dari kita seperti itu, tapi tanpa kita sadari, kita melakukannya di dalam kelas kita. Nah, ini sedikit. Ini beda antara hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Misalnya seperti ini ya Bu, ini kita tebak-tebakan dulu. Ibu boleh menebak ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau penghargaan buat Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sekali lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi sebenarnya apa? Beda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman berat, fisik, dipaksa. Terus kalau konsekuensi? Karena kesepakatan, karena kesadaran ya. Luar biasa. Luar biasa benar. Jadi gini, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman seringkali kadang tidak sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan. Misalnya terlambat datang ke kelas, berdiri di pojok sampai pelajaran Ibu selesai. Nah, betul. Kalau konsekuensi misalnya apa? Kamu terlambat 15 menit, nanti setelah teman-teman keluar 15 menit kamu di dalam kelas, Ibu akan memberikan pelajaran tambahan 15 menit untuk mengejar kekuranganmu tadi yang terlambat. Itu namanya konsekuensi. Anak memang merasa berarti aku nggak boleh nih. Dia akhirnya akan muncul tanggung jawab. Di situ bedanya seperti itu. Nah, ini tadi hukuman ya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga juga hukuman. Ya, kalau menggantikan kertas bersama yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Sebenarnya ada banyak hal ketika di kelas kita tidak semata-mata hanya menghukum, tetapi kita memberikan konsekuensi dari tindakannya. Misalnya
Contohnya apa? Anak tidak sengaja menumpahkan air. Kita jangan kok kelabaan ya atau apa begitu ya. Kita dapat mengatakan apa yang terjadi? Airnya tumpah. Terus apa yang dapat kamu lakukan? Nah, anak akan muncul ambil tisu seperti itu. Itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Jadi kita menghindari, kalau bisa menghilangkan hukuman itu di dalam kelas kita. Tetapi kita lebih mengarahkan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan kesadaran diri. Nah, ya ini ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya kalau kamu numpahin ya tanggung jawabmu apa. Anak saya pernah nih ini dibuat mainan terus pecah. Dia membetulkan lagi Bu, diisolasi. Jadi ini pecah berkeping-keping, dia manjat ke sini, terus dia isolasi gitu. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Jadi untuk bertahan, itu termasuk bertahan hidup. Terus ada tentang kesenangan, kebebasan, penguasaan diri dan cinta kasih atau diterima, itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Nah misalnya ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhannya kira-kira apa? Jadi cinta kasih, kesenangan, survival, kebebasan, penguasaan diri, kesenangan. Oke, dia senang menyanyi ya. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapu hari ini, tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kan kadang anak-anak kita pakai apa? Mereka berharap kita, bagus sekali, cantik sekali kamu hari ini, keren jam tanganmu, lah dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira kebutuhannya apa dari anak kita? Berarti terima kasih. Ayo coba kita lihat. Kecil-kecil ya Bu. Ya, jadi tadi benar sekali bahwa anak-anak itu butuh untuk kita sayangi ya, untuk kita terima gitu ya. Tadi sudah benar jawabannya. Ternyata satu slide kayak lewat. Nah, ini posisi kontrol. Jadi setiap kita melakukan 5 posisi kontrol ini, kita sadari atau tidak di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu menghukum. Posisi kita menghukum, sebagai penghukum begitu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, kita memantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, jadi kalau penghukum itu misalnya, ayo kamu salah, kamu nggak boleh ikut bermain, gitu ya. Itu lebih ke penghukum. Kalau membuat mereka merasa bersalah itu lebih ke, misalnya kita ngomongnya gini, ngomongnya halus, tetapi itu mendalam. Ibu kan sudah bilang, kapan sih kamu mau nurut misalnya? Itu sebenarnya kita sudah membuat anak itu merasa bersalah, gitu. Kalau kita berposisi sebagai teman, itu misalnya, yuk kita perbaiki kesalahanmu, lebih ke situ. Jadi ada relasi antara guru dan anak itu seperti teman, gitu. Nah kalau pemantau, misalnya kita kata kepala sekolah, harusnya kamu begini-begini. Jadi kita seperti melihat mereka melakukan suatu kesalahan atau tidak. Dan yang terakhir manajer. Nah kalau posisi manajer itu kita lebih ke menuntun anak-anak supaya anak-anak itu bisa menjadi lebih baik, tetapi kita mengarahkan mereka tidak memaksa. Maksudnya kamu ayo ambillah, kamu sudah ini. Tetapi apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu menumpahkan, kalau kamu memecahkan sesuatu, lebih ke situ. Nah sebenarnya dari apa yang kita lakukan di kelas itu ada 3 hal ya. Kata-kata kita itu 10% saja mengenainya ke anak. Nada suara itu 35%. Lalu nonverbal bahasa tubuh itu 55%. Misalnya anak menunjukkan sesuatu ke kita,
Bu, aku sudah selesai buat ini. Oh iya, bagus. Tapi kita tidak ekspresi. Ya. Kita tidak ekspresi itu kena ke anak cuma 10% begitu Bu, hanya 10%. Kalau misalnya Bu, aku sudah selesai. Wah, hebat ya. Kita dengan ekspresi yang luar biasa begitu, ya itu efeknya lebih besar gitu ya. Jadi kalau nada suara saja itu 35%, kalau kata-kata kita tanpa ada ekspresi itu hanya 10% mengena. Tetapi kalau dengan bahasa tubuh kita yang baik, kita ekspresinya baik itu 55%. Ya ini ada ya. Kemarin kita minta. Nah ini yang terakhir tentang restitusi. Apa sih restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, jangan sampai kita malah memojokkan mereka, menjudge mereka sampai teman-temannya, aku udah mau sama kamu anak nakal. Seperti itu jangan pernah kita lakukan sebagai seorang pendidik, apalagi pendidik anak usia dini. Kita sedang meletakkan fondasinya Bu, dan itu akan terbawa sampai mereka dewasa. Saya sangat ingat sekali ketika saya belajar modul 1 itu, kita sempat diminta untuk memikirkan peran guru itu seberapa besar dalam hidupmu gitu. Saya memikirkan di situ ada 2 hal. Apa yang guru siapa, yang guru kelas berapa yang paling membuatmu itu senang, Guru pernah nggak mengalami guru yang nggak enak, di umur berapa? Dan yang saya ingat ya Bu, saya itu paling saya merasakan senang di sekolah itu waktu umur saya 4 tahun, saya TK. Masih ingat saya guru saya seperti apa gitu. Iya. Lalu yang paling membuat saya jengkel dan sedih itu ketika saya SMA, karena guru matematika saya itu menjanjikan revisi, ternyata dia bohong. Satu kelas itu waktu itu penjurusan masuk IPS Bu, yang masuk IPA cuma 2 orang. Pokoknya itu sebagian besar masuk IPS gara-gara kelas yang lain ada revisi, kita enggak. Dan saya itu masuk IPA terus gara-gara matematika saya nggak bisa masuk IPA, saya nggak bisa jadi dokter gitu. Tapi ya saya tetap bersyukur karena ternyata itu jalannya Tuhan supaya saya menjadi seorang pendidik gitu. Saya mengambil kuliah psikologi, saya juga dapat menolong orang dari sisi psikologisnya seperti itu. Jadi peran guru itu luar biasa sekali. Nah ini ciri-ciri restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita melakukan restitusi, kita memperbaiki hubungan. Nah, kita menawarkan sesuatu bukan memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Apa sih kembalinya ke diri? Terus juga restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih? Kenapa kamu berperilaku seperti itu? Pasti ada yang mendasari. Nah, sebagai guru kita cari. Lalu restitusi sendiri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan duit yang berbuat salah ke kelompoknya. Jadi anak tetap bahagia begitu loh, walaupun dia pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, ini sedikit restitusi. Jadi ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Itu semua. Jadi kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita membiasakan kelas kita memiliki budaya yang positif. Kita mengingat lagi filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu, bahwa kita sebagai pendidik itu adalah seorang petani yang sedang menumbuhkan benih itu untuk menghasilkan yang terbaik gitu, sesuai dengan kondisi anak, kodratnya anak, kodrat zaman saat ini gitu. Monggo nanti mungkin saya minta izin untuk share di channel YouTube saya gitu. Barangkali ada hal-hal yang saya merasa bahwa dari situ saya banyak belajar. Makanya saya juga ingin ibu-ibu semua juga mengembangkan atau menggunakan atau menerapkan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu di
diterapkan di kelas bahkan sekolah masing-masing. Supaya apa? Tujuan dari Mas Menteri ya Pak Nadiem mengadakan program ini dapat tercapai begitu, dan anak-anak itu menjadi anak-anak yang merdeka di dalam belajar mereka. Mereka punya profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan semoga bermanfaat. Tetap semangat ya Bu. Jadi kalau semboyan kami itu bergerak bersama demi Indonesia maju ya. Jadi kalau kita mau bergerak bersama mulai dari diri kita sendiri, nanti pasti kebaikan itu akan menyebar kemana-mana, dan endingnya adalah profil pelajar Pancasila dari setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia itu dapat tercapai atau terwujud. Gitu. Terima kasih waktunya. Semoga nanti mungkin Bu Intan terima kasih. Terima kasih. Tapi dilihat dulu, dilihat. Iya, nanti saya share. Ya, kita buka YouTube dulu.